Selamat datang kembali di Debatin Gosip Tapping kedua. Yap. Sebuah program yang akan mendebatkan gosip yang tadinya tidak ada menjadi sebuah kenyataan. Dan tapping pertama tadi, pemegang tahta 5 juta adalah McDani. Oke. Legowo saya. Legowo ya. Tapi jangan khawatir, Coki bisa merebut kembali tahta 5 juta tersebut. Kamu kalah lagi. Oke, kita masuk ke jangan gitu dong. Gosip kedua. Gue nggak tahu kalau ini kan tayang tanggal 27 ya. Tapi sekarang tanggal 18 Oktober. Di saat ini ada dua cawapres Prabowo yang ramai diperbincangkan. Salah ngomong diperdebatkan, diperbincangkan. Ini gula lagi. Jadi ada dua nih. Satu ada Pak Erick Thohir. Dua ada Gibran. Betul. Oke. Seandainya cawapres dari Prabowo adalah Erick Thohir, bagaimana pendapat lo berdua? Hasil survei indikator politik Indonesia terbaru menunjukkan bakal cawapres terkuat untuk mendampingi Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Ada 3 nama yang dijadikan kandidat cawapres Prabowo, yakni Hovifah Indrar Parawansa, Gibran Rakabuming Raka, dan Erick Thohir. Kayaknya cukup mengandai-andai saja ya. Kenapa? Enggak, Anda menghina ketua PSSI. Siapapun yang menjadi wakil presiden, pertama saya akan bilang gitu ya, wakil presiden Bapak Prabowo, sebenarnya tidak akan memperkuat posisi Prabowo untuk melawan Pak Ganjar. Kalau Erick Thohir menjadi cawapresnya? Itu pun Erick Thohir. Tapi kalau misalnya Erick Thohir terpilih menjadi cawapresnya, misalnya, ya tidak akan terjadi apa-apa juga sama ya. Kenapa? Ya, kenapa dong? Tidak terlalu kuat menurut saya. Apanya yang tidak terlalu kuat? Tidak terlalu kuat seorang Erick Thohir untuk menjadi wakil presiden. Loh, dia profesional, dia pernah menjadi presiden Inter Milan, ketua PSSI. Betul. Apa prestasi? Terus suka tampil sama anak komika. Wah, itu prestasi terbesar sih ya. Anda bilang gini aja, mungkin kalau menurut saya lebih baik Pak Erick Thohir tetap di PSSI. Karena takutnya kalau Pak Erick Thohir tidak lagi memimpin PSSI, PSSI kembali buruk. Tapi memang PSSI pernah bagus. udah mulai ada tanda-tanda bagus. PSSI di masa Erick Thohir itu udah mulai ada percikan-percikan harapan di PSSI, terutama kepelatihan STY. STY itu Iwan Bule, bukan Erick Thohir. Walaupun didatangkan di zaman Iwan Bule, tapi semakin mengkilap di zaman Erick Thohir ini, makin terasa, makin ada harapan di semua umur. U17 bahkan sampai U40 bagus. Oh, maksudnya ini bantahan bahwa omongan McDani bahwa PSSI tidak kemana-mana. Tapi saya akan bantah dia dulu sebentar. Kalau misalnya Erick Thohir mengakui prestasi dari Iwan Bule, dia juga harus mengakui utang-utang BUMN sebelum Erick Thohir. Emangnya banyak utangnya? Iya, Yusuf Kala nagih 300 miliar. Oke, terus? Hamka Yusuf juga nagih berapa M? Iya. Berapa M? Ratusan. Iya. Jadi saran saya, kalau tunggu, punya kesimpulannya anak apa jangan Yusuf. Anaknya jangan Yusuf, nanti diutangin terus. Enggak, maksud gua kalau misalnya dia jadi seorang pemimpin yang lebih tinggi lagi, ini akan terbengkalai lagi nih utang-utang nih. Nagihnya ke siapa lagi dong? Jangan-jangan tuh cara dia buat menghindar dari... Bisa jadi. Tapi jangan jangan cuma Oke, itu bantah. Soal utang ya. Mungkin susah untuk membantahnya, emang itu fakta yang tidak terbantahkan sih jujur. Cuman di soal PSSI perih ya. Soal PSSI tadi yang saya masih tidak sepakat dengan Anda. Selepas Erick Thohir memimpin PSSI, masih ada orang muda di belakang dia. Siapa? Samara itu potensial loh. Jangan remehkan kaum muda. Gibran, Samara. Yang jelas-jelas di belakang Erick Thohir itu. Gibran kan nggak di belakang Erick Thohir dong. Maksudnya selevel, seumuran. Ya, oh jadi maksud orang-orang kamu muda lebih kasih baik, kesempatan. Ya betul, berarti lebih baik Erick Thohir jadi cawapres daripada Gibran, betul? Enggak. Ya Gibran lebih baik ke PSSI. Enggak ke arah sana. Untuk memimpin orang-orang Solo PKL-nya. Gak yakin saya. Apa sih maksudnya? Erick Thohir disuruh ngurusin PKL Solo. Kenapa jadi mundur? Gibran disuruh ngurusin PKL di Solo. Kenapa kalau begitu Gibran jangan jadi wali kota, tapi jadi Satpol PP?
Enggak, di lingkup yang terkecil aja dulu. Wali kota kan ya udah oke, dia ada prestasi yang membanggakan selama memimpin Solo. Tapi dari lingkup terkecil misalnya PKL ini diurus. Masalahnya di Solo bagian Tenggara, Solo Wetan, Solo Tenggara itu masih ada PKL liar, bahkan ada PKL yang nyambi jadi jadi apa? Penghuni Terakhir. Jokesnya ngeheng. Itu maksud saya adalah itu tidak menjawab pertanyaan kan gini. Okay. Apa yang terjadi? Kalau Erick Thohir menjadi cawapresnya Prabowo, ini apa pendapat Kalau gue kan bilang kalau Erick Thohir jadi cawapres ini akan terbengkalai lagi nih utang-utang orang yang masih terus ditagih dan belum terbayarkan. Dan kan Pak Erick Thohir kan pas Pak Yusuf, Pak JK nagih dia ngomong ini bukan zaman saya. Ya betul, gitu. ini bukan zaman saya. Tapi ketika prestasi PSSI yang dilakukan orang lain itu masuk ke dalam prestasinya dia akuin gitu. Padahal perekrutan Sintayong itu Iwan Bule. Itu. Harusnya Iwan Bule yang jadi cawapres. Kenapa kayak dimarahin? Bukan dong. Ya. Apa? Erick Thohir aja banyak yang meragukan, apalagi ketua PSSI sebelumnya. Ya tadi saya bercanda Iwan Bule jadi cawapres, saya bercanda. Saya bercanda. Saya yakin tadi. Tidak mungkin. Tadi saya malah. Ya kalau memang ada percaya. Ngapain percaya? Ngapain sempat? Enggak, kalau memang Erick Thohir menurut pandangan seorang Coki Anwar itu bagus di PSSI, pertahankan dulu. PSSI itu butuh waktu yang cukup lama untuk namanya harum. Tapi dalam lingkup PSSI, ini dari POV Erick Thohir ya, dia merasa mampu, udah mampu. Butuh challenge lagi yang lebih besar dari PSSI. Yang lebih lingkup lebih besar dari PSSI adalah sebagai cawapres untuk Tapi kalau misalnya challenge itu jadi merugikan banyak orang, ngapain? Berarti itu kepentingan pribadi dong. Gue pengen lagi nih challenge jadi cawapres. Ininya ditenggalin. Iya. Karena dia meninggalkan tanggung jawabnya. Itu maksudnya McDani begitu. Emang nggak apa-apa kalau kita punya cawapres yang meninggalkan tanggung jawabnya di belakang. Gak apa-apa. Dia sudah. Ini argumen saya. Kenapa saya bilang gak apa-apa? Karena dia udah menyiapkan regenerasi ketua PSSI. Dalam hal ini tadi Samara. Lah, saya percaya. Enak. Kan Bismillah. Asistennya Erick Thohir di PSSI itu adalah Ratu Tisha. Itu boleh. Cuman lebih ke sepak terjang Samara. Saya melihat. Apa prestasi Samara? Dia. Mantan anggota PSI. Oke. Itu bukan prestasi dong. Bukan prestasi dong. Untuk masuk ke PSI itu susah loh, untuk masuk ke PSI itu susah. Ya, argumennya tidak bisa saya terima, Bung. Sorry. Enggak. Ya, tidak. Sepak terjang asam garam maksud saya itu. Berarti kalau misalnya Samara nanti memimpin Ratu Tisha. Kalau misalnya Samara akhirnya memimpin, terus PSSI bobrok, Anda berani jamin untuk menggugat cawapres atau nanti ketika jadi wakil presiden Pak Erick Thohir harus turun? Itu satu. Kedua, kalau Pak Erick Thohir jadi wapres, benar-benar terpilih, utang BUMN siapa yang ngurusin? Nah, Anda jangan cuma mikir ketua PSSI doang. Anda jangan ngomong OJK ya. Masih ada Menteri Keuangan. Kenapa bukannya? Enak aja nyuruh-nyuruh orang tanggung jawab. Ya. Untuk nggak jauh-jauh dari urusan utang piutang. Enggak dong. Sri Mulyani dong. Maksudnya jadi Sri Mulyani jadi Menteri BUMN? Anjing. Menawangi. Jadi mana-mana dulu. Bagaimana kalau Erick Thohir jadi cawapres Prabowo itu dulu. Bagaimana? Pandangan lu apa tadi? Catat sudah cukup. Akan banyak sekali masalah yang ditinggal sama beliau. Oke, gitu. meninggalkan utang, meninggalkan PR PSSI gitu. Bukan PR PSSI. Jadi mungkinkah apa maksud lu jangan-jangan ya Erick Thohir itu sebenarnya cuma memakai itu sebagai kendaraannya dia. Betul. Ketua PSSI, terus ngomongin BUMN bagus. Tapi memang sebenarnya dia itu hanya ya bisa dibilang dia juga boneka politik. Waduh, berani banget. Oke, kenapa tuh? Iya, dia juga boneka politik. Nih, biar kalau misalnya Erick Thohir dicecer terus masalah BUMN nih. Dicecer nih. Udah dia mentok nih, akhirnya mengeluarkan satu nama dan nama ini yang mempengaruhi Indonesia. Siapa nih? Ini bagus nih. Ini nih informasi A1 kan? Siapa?
Caimin. Makanya udah ancang-ancang. Iya, karena Caimin pengen memenangkan kompetisi presiden dan wakil presiden tahun 2024. Dia melakukan. Dia jadi dua. Jadi presiden juga, jadi wapres juga. Enggak kan ikut di Pak Anies. Oh, oke. Tapi yang bikin skripnya Pak Anies. Mata. Kenapa? Itu Pak Gelora, itu Gelora. Itu Partai Gelora, bukan Anies Mata dong. Ya. Anda jangan meremehkan Partai Gelora. Enggak ada yang remehin, enggak ada yang remehin. Kenapa ngomong gitu? Seolah-olah nada bicara Anda meremehkan. Kan maksudnya Anies Baswedan. Lu ngomongnya Anies Mata. Anies Mata itu dari Partai Gelora. Enggak capable buat Nggak ada yang ngomong gitu. Tidak. Jangan samakan ini dengan tanpa arah. Kenapa jadi ke tanpa arah? Jangan tanpa arah dong. Iya, maksud saya siapapun nanti yang jadi cawapres, asal jangan under Caimin kualitasnya. Paham gak? Oh, jadi Maksud patokan standar adalah Caimin. Karena ya tidak dipungkiri Caimin ini sudah di dasar laut. Jangan sampai ada yang lebih dasar Apa sih lagi. maksudnya? Apa sih dasar Palung laut? Mariana bahkan. Oh, itu tadi meme itu. Surveinya lah kalau dilihat survei masyarakat ini ngelihat. Prabowo. Oke. Sorry, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Anies sudah di dasar Palung Mariana bahkan. Tapi menurut lu, Ya, sampai bisa di situ gara-gara kualitasnya Anies atau gara-gara kualitas Caimin? Nggak mungkin gara-gara dua-duanya. ya sudah jelas. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Sebenarnya kasusnya enggak. Dia nggak ngejawab loh. Dia nggak ngejawab pertanyaan gua. ya dia banyak inilah manuver-manuver politik yang kita tahu. Siapa? Enggak, Caimin. Ya, Oke. ya berarti ya kan maksudnya nyalahin Anies atau Caimin akhirnya Paling ke bawah, dasar. Paling dasar itu. Sebenarnya Anies sudah dari debat capres yang kemarin ya, itu sudah apa namanya, dia sedikit naik ya. Kita melihatnya dia sedikit naik, apa namanya istilahnya? Yang Apa namanya itu? Apa sih? tapi ternyata Apa dia sih namanya sih? Elektabilitas. elektabilitas. Elektabilitas, ya. Elektabilitas sudah mulai. Lu juga nggak nambahin anjing. Gue bingung dia ngomong kemana ngomongnya. Elektabilitas. Terus? Ya, pas di mata Najwa itu elektabilitas Anies sudah mulai Oh, naik. yang di UGM. Betul. Itu udah mulai naik, tapi ternyata ada pasangannya yang saya bisa bilang ini blunder. Kenapa dia berpasangan sama beliau ini? Gitu Sama Caimin. Ya itu. Atau Ini saya justru sebagai blundernya Caimin kalau menurut saya. Ini tuh kayak gini ya, kayak ada satu kisah nih. Ini ada orang nih mau ditangkap polisi nih. Iya. Ini orang kedua ini nggak tahu nih orang ini lagi diincar polisi, masuk ke situ, akhirnya ditangkap juga karena lagi pakai bareng. Jadi Caimin ini datang ke Kenapa Pak Anies nih, analoginya? nggak tahu kalau dia lagi dalam keadaan terperosok. Jadi pas masuk, blok ikut gitu, ya nanggung gua ada di situ gitu. Itu kisah siapa ya? Gua. Jadi lu tuh Caimin. Iya, gua mau ngaku sekarang. Oke, jadi sampai kesimpulan dulu nih. Apakah lu setuju kalau Pak Erick Thohir menjadi cawapres Prabowo? Setuju dan tidak setuju, tapi lebih Ya, jelas dong, jangan abu-abu. Enggak, saya tidak setuju. Nggak setuju, Oke, karena meninggalkan banyak PR. Betul, pemimpin yang baik adalah menyelesaikan dulu masalahnya. Oke. Ya, setelah itu dia mau pindah kemana terserah. Oke, masalah apa yang kira-kira bisa diselesaikan terlebih dahulu sama Pak Erick Thohir? Utang Pak Yusuf Kalla lah. Kasihan Pak. Kenapa kasihan? Ke warteg dia minjem sama orang lain. Anjing, Yusuf Kalla ke warteg aja udah aneh. Minjem duit dulu. Tapi 300M Pak. 300M ya? 300M terus Pak Hamka, Yusuf Hamka. Ah. Itu juga utangnya gede banget, kasihan. Tolnya cuma sampai pintu doang nggak bisa maju lagi Pak. Nggak ada dananya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi, kasihan. Oke, Dari Tolnya semula. hilang ya? Hah? Kok konnya hilang? Jadi, McDani tidak setuju ya? Betul, betul. Oke, sekarang Coki sebagai penutup nih. Setuju apa enggak? Setuju. Erick Thohir menjadi cawapresnya Prabowo. Dengan lantang saya bilang saya setuju. Karena Karena itu oke, kapabilitas Erick Thohir itu kita sudah tahu. Ya. Waktu dia memimpin PSSI, kayak gimana PSSI, dan sekarang dia akan dihadapkan dengan tanggung jawab yang lebih besar, Oke. yaitu NKRI dalam hal ini. Oke.
Dan juga sebenarnya untuk melestarikan kebudayaan yang sudah bertahun-tahun di negeri ini, bahwa urusan yang sebelumnya belum kelar tapi dia akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Itu sudah tapi yang dibiasain lah. Setuju ya. Itu kebudayaan. Yeah. Oke. Cagar budaya itu. Tidak dong, itu bukan cagar budaya dong. Cagar Itu budaya keburukan dong. ya. Berarti setuju ya? Setuju. Oke. Yang nggak setuju, kalau Gibran yang jadi cawapres. Cawapres Prabowo. Tidak setuju. Nggak setuju. Kalau itu juga saya setuju. Nah, kan? Tapi setuju. Saya tidak setuju kalau Gibran jadi cawapres Prabowo. Kenapa? Kaisang harus jadi cawapres. Itu juga Lebih setuju Kaisang. Setuju. Kenapa berdua pada setuju? Biar undang Biar podcast. diundang lah. Iyalah, gila. Podcast Orang bangsa semua. Oke, untuk menutup tapping kali ini, pemenangnya sudah jelas, argumen. Mutlak saya kalah. Argumen kuat dari McDani membuat inilah pemenang dari tapping kedua. Coki Anwar. Coki Anwar. Penutupnya bagus banget ya. Ya. Penutupnya adalah nah ini. Selamat mendapatkan menang. hadiah 5 juta. biar 5 jutanya nggak keluar lagi. Dia juga. Biar nggak kesini keluar aja. lagi. Oke, 5 jutanya nggak terima keluar kasih telah lagi dia. menyaksikan Debatin Gosip. Sampai ketemu Ya. lagi di Debatin Gosip berikutnya. Jadi Anda tidak setuju. Sebenarnya kita butuh pembuktian. Wah, ada kandidat yang tepat nih. Tapi abang ini Aman, gak ada yang